Gak boleh grogi. Boleh. Justru yang bahaya adalah ketika kita sudah jadi seorang pembicara, tapi bicaranya tanpa grogi. Tapi apakah introvert tidak bisa bicara hebat? Bisa. Bahkan kalau pengalaman saya keliling-keliling Indonesia selama ini, saya justru melihat orang-orang yang jago bicara itu, jago berkomunikasi itu, kebanyakan orang introvert. Wow. Karena orang introvert mau belajar bagaimana caranya jadi seorang komunikator. Tapi sekali lagi kalau Emi mau jadi konten kreator, yang penting bukan cuman viral, tapi memberikan manfaat yang mudah-mudahan manfaatnya bisa viral. Welcome back di Creatalk with Super Buddies. Nah, sebelum saya mulai nih yang obrolan hari ini, saya udah bareng. Kayaknya ini nggak perlu dikenalin lagi mungkin ya, Mas Hilbram Halo. Dunal, Communication Coach. Hai Kak Prima. Hai Mas Hilbram. Yes. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah saya juga luar Alhamdulillah. biasa. Apa yang bikin luar biasa Kak Prima? Karena harus dibawa happy apapun masalahnya ya. Oke, masuk sih. Kayak ini kayak motivator ya. Iya, karena Mas Hilbram juga kan motivator. Iya. Jadi Mas Hilbram ini tuh sekarang presenter di TV juga iya, siaran Iya. radio juga iya. Dulu siaran radio dulu. Siaran Iya. radio udah enggak. Udah enggak. MC juga iya. MC ya. MC penulis buku juga iya. Itu banyak banget ya Mas ya. Iya, saya juga heran sama banyak banget. Tapi yang pasti Mas Hilbram ini adalah seorang public speaker. Iya. Oh, satu lagi. Apa? Kreatif strategik di Roof ya. Di Oke. aplikasi Roof. Kreatif dan content lead di aplikasi Roof. Iya, betul. Oke. Ngomongin skill komunikasi ya, Ya. karena Mas Hilbram sebagai communication coach. Sekarang kita nggak usah ngomong public speaking deh, yang basicnya dulu aja. Menurut Mas Hilbram itu apa sih manfaatnya kita kalau punya skill komunikasi yang baik gitu di kehidupan sehari-hari? Komunikasi itu adalah pemercepat sukses. Jadi kalau orang selama ini beranggapan untuk sukses itu, Kak Prima deh, menurut Kak Prima apa yang harus kita lakukan agar kita bisa jadi pribadi sukses? What should we do? Salah satunya kerja keras Oh, ya. kerja keras lah, kerja cerdas, kerja Ya. ikhlas, apalagi itu kerja tuntas, banyak kan jargon-jargon. Ya. Tapi itu semua akan semakin cepat proses suksesnya kalau kita punya kemampuan komunikasi yang hebat. Semua orang berusaha untuk jadi pinter, bagus. Waktu sekolah, ranking tinggi, bagus. Kak Prima dulu kayaknya nih IPK-nya 3,95 Kok gitu tahu ya. sih? Wah, nama juga ngarang ya. Terima kasih untuk percaya dan mencoba membetulkan. Bagus. Iya. Tapi begitu kita memasuki dunia kerja, it's a different thing. Begitu kita memasuki dunia profesional, yang dilihat bukan cuma pinter-pinteran, tapi kemampuan komunikasi yang baik. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang begitu waktu sekolah pinter, cerdas, kuliah hebat gitu ya, nilainya bagus, begitu masuk dunia kerja nggak secepat itu karirnya. Karena ketika bicara masih tidak bisa meyakinkan. Kalau ngomong masih berantakan. Kalau presentasi sesuatu masih diragukan. Tapi begitu orangnya biasa-biasa aja waktu zaman sekolah dulu, tapi begitu bicara punya kemampuan komunikasi yang meyakinkan, yang tahu apa yang dikatakan, bisa membuat orang lain melakukan apa yang dia minta, orang tersebut biasanya punya karir yang lebih cepat dan lebih hebat dibanding yang lain. Jadi balik lagi kuncinya itu komunikasi yang baik. Yes. Itu sangat penting ya Iya, Mas. untuk mempercepat sukses seseorang. Oke, ngomongin skill komunikasi ya. Saya dengar dulunya Mas Hilbram itu introvert. Apa masih introvert sekarang? Kayaknya introvert itu sih nggak ada dulu atau sekarang ya. Kan itu sifat dasar manusia ya. Oke, iya. Jadi once you introvert, yes, you are basically introvert. Tapi apakah introvert tidak bisa bicara hebat? Bisa. Bahkan kalau pengalaman saya keliling-keliling Indonesia selama ini, saya justru melihat orang-orang yang jago bicara itu, jago berkomunikasi itu, kebanyakan orang introvert. Wow. Karena orang introvert mau belajar bagaimana caranya jadi seorang komunikator. Sementara yang extrovert karena dia ngerasa ketemu orang gampang, ngobrol sama orang mudah, di mana aja bisa jadi bahan perbincangan. Mereka bicara tanpa teknik. Mereka asal ngomong aja. Iya, memang ketemu orang rame, tapi apakah didapat tujuan bicaranya? Belum tentu. Jadi ada perbedaan antara orang yang jago sosialisasi sama orang yang jago komunikasi. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dua-duanya dapat, bagus. Tapi yang paling penting dalam kondisi ini adalah bagaimana kita punya kemampuan komunikasi yang baik.
bukan cuma jago sosialisasi. Nah, introvert itu karena dia merasa ada keterbatasan, di tengah orang ramai kurang nyaman, kalau ngobrol nggak terlalu jago. Jadi untuk bisa jadi orang yang bicara di depan umumnya baik, ketika presentasi bagus, dia belajar tekniknya gimana, cara ngomongnya gimana, mulainya gimana. Jadi lebih terstruktur ketika dia menyampaikan sesuatu. Jadilah seorang introvert yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Berarti apakah kita introvert atau extrovert atau apapun itu tidak berpengaruh ya Mas? Itu Nggak. sesuatu yang sangat bisa Iya, dipelajari. betul. Asal mau belajarnya ya, asal mau belajar. Dan belajar komunikasi kan sekarang banyak banget di mana aja ada. You can find it on YouTube, you can find it on podcast gitu. Di aplikasi Roof sendiri saya juga masih ada materi belajar public speaking gitu di buku di mana, and you can get it for free. Apalagi kalau disupport juga sama organisasi sama kantor yang membuat pelatihan-pelatihan, itu membuat kita sebenarnya punya dasar yang kuat untuk jadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau Mas Hilbran sendiri kan sebenarnya background kalau dari kuliahnya itu bukan komunikasi kan ya Mas? Iya. Saya kuliahnya di Universitas Trisakti, jurusannya teknik mesin. Oke. Iya. Kenapa gini. Kenapa waktu itu jurusan teknik mesin dulu? Once upon a time, back in the days, bingung mau ngapain setelah lulus SMA, ambil jurusan apa? Saya tuh termasuk membaca koran, Kak Prima. Membaca koran, jadi waktu itu saya ada koran di rumah. Pada saat saya mau masuk kuliah dulu tuh lagi ada pengumuman Kabinet Indonesia, menteri-menteri dipajang di koran. Untuk yang umurnya kira-kira saya tahu tuh pada masa itu menteri-menteri semua dipajang di koran. Saya cuma lihat gini ya, insinyur. Wah, banyak menteri insinyur nih. Kayaknya kalau jadi insinyur masa depan cerah, ya udah jadi insinyur gitu. Begitu masuk jurusan teknik mesin baru ngerasain susah banget belajarnya kan. Nah, along the way di tengah-tengah kesulitan belajar teknik mesin itu, saya mau cari tambahan uang gitu karena ayah saya meninggal sejak saya SMP, ibu saya buat mengkuliahkan di Trisakti yang pada masa itu cukup borju gitu ya. Itu uangnya masih ada untuk bayar kuliah. Tapi untuk gaya hidup itu agak susah. Kak Prima waktu kuliah dulu cita-citanya pingin apa? Pengen jadi broadcaster. Pengen jadi broadcaster. Oh, Iya. saya pengen punya pacar ya. Oke. Bedanya yang sukses sama yang kurang sukses ya. Dia tahu dia mau apa, dia mau jadi broadcaster. Bagus. Saya waktu kuliah tujuan cuma pingin punya pacar. Loh, kok bisa pengen punya pacar tujuannya? Iya, biar Kenapa harus punya bukannya pacar? semua anak kuliah pingin punya pacar ya? Oh, mungkin saya yang beda Oh sendiri. iya, ini yang bener yang ini guys. Yang bener Kak Prima. Kalau saya mah pingin punya pacar. Oke. Untuk punya pacar di masa kuliah dulu harus punya modal, ya. Oke. Salah satu modalnya teman-teman saya itu mobilnya keren-keren gitu yang wah cakep, ya gitulah pokoknya. Saya mau beli mobil, jangankan beli mobil lah, mau mengkerenkan mobil aja sulit gitu. Jadi pingin cari duit tambahan yang nggak minta ke orang tua. Nah kebetulan di kampus saya itu ada stasiun radio, so ujuk-ujuk masuk ke stasiun radio, terus tanya ke resepsionisnya, Mbak, ada lamaran nggak? Gitu. Mau jadi apa? Jadi apa ya? Jadi reporter. Saya bilang gitu. Jadi reporter nih Mbak. Oke nanti kita hubungin ya. Beberapa hari kemudian dihubungin bilangnya adanya jadi penyiar Mas. Tadinya saya nggak mau karena menurut saya laki-laki harusnya nggak jadi penyiar. Kalau cowok itu ya harus run ke jalan nge-report. Kalau penyiar tuh banyak ngomong gitu kan. Jadi cowok itu harusnya nggak banyak ngomong. Exactly. Saya dulu anak band. Jadi Mas Hilbram itu Ya, jadi dulunya anak band. dulu anak band, Oke. rambutnya gondrong, rambutnya sepundak gitu, mainin Pearl Jam, Nirvana. Jadi saya pikir tuh cowok tuh nggak boleh banyak ngomong. Jadi harus kelihatan misterius gitu ya, Mas? Betul, itu ide awalnya ya. Iya. Tapi karena tidak ada pekerjaan untuk lowongan reporter di radio itu dan butuh uang juga buat gaya hidup yang lebih, jadi akhirnya ya udah deh nggak apa-apa deh coba deh jadi penyiar. Dan beneran Kak Prima, susahnya minta ampun. Susah ya? Susah banget trainingnya karena yang lain 3 bulan mungkin udah bisa on air, saya 6 bulan baru bisa on air. Oh, 6 Setelah bulan. on air pun berantakan karena memang tidak terbiasa bicara. Jadi kalau ngomong datar, lempeng, nggak ada ekspresi, nadanya nggak ada, intonasinya berantakan, artikulasinya kacau, pokoknya ngomongnya kacau deh. Permasalahan yang paling utama adalah saya tidak terbiasa bicara ke orang, apalagi bicara ke
mic Oke. sebagai seorang penyiar radio. Jadi susah sekali, tantangannya berat sekali. Yang membuat saya terus bertahan adalah keinginan saya untuk punya pekerjaan. Jadi ya udahlah, udah masuk. If I start something, I have to finish it good gitu ya. Jadi ya udah tetap berusaha, belajar, akhirnya bisa. Dari bisa jadi biasa jadi suka lalu ada menghasilkan, akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke, jadi itu perjalanannya cukup panjang ya Mas. Itu dari tahun berapa Mas? 90-an kali ya Mas? Enggak 90-an banget sih. Ya akhir 90-an sih tapi. Akhir 90-an ya. Jadi Lama ya. jadi intinya Oh my untuk God. menjadi seorang public speaker itu bisa banget dipelajari. Iya, Oke. betul. Nah, buat Badis nih, buat anak-anak muda yang baru mau mulai belajar bagaimana jadinya eh, seorang public speaker yang baik gitu kan, otomatis mereka harus punya keberanian, nggak boleh Ya, betul. grogi Yes. gitu. Maksudnya harus yang tadi Mas bilang untuk bisa tampil, untuk bisa bicara itu butuh kepercayaan diri pastinya. Gimana sih Mas caranya buat kita yang masih pemula misalnya, pengen belajar public speaking, pastinya harus berani dulu, memupuk kepercayaan dirinya itu gimana sih Mas? Oke, setiap manusia itu harus punya purpose dalam hidup. Itulah yang menggerakkan kita. Purpose itu bahasa Indonesianya apa ya? Tujuan? Direction, tujuan. Jadi agak susah tuh menemukan bahasa Indonesianya. It's not direction, it's not that way. Tapi purpose itu yang menggerakkan kita menuju sebuah tempat. Jadi kita harus punya dulu tuh sesuatu yang menggerakkan kita menuju ke sebuah tempat. Ketika kita sudah punya itu, maka kita akan mudah untuk meningkatkan motivasi kita. Begitu motivasi kita sudah bergerak, maka kita lebih mudah lagi untuk bisa tampil percaya diri. Tadi Kak Prima bilang, harus berani. Iya, gimana caranya berani? Iya berani. Sesimpel itu sebenarnya. Lalu nggak boleh grogi? Boleh. Justru yang bahaya adalah ketika kita sudah jadi seorang pembicara, tapi bicaranya tanpa grogi. Karena banyak orang-orang yang sudah terbiasa bicara dan akhirnya blunder, viral, salah, kacau, minta maaf, materai 10.000 itu karena dia terbiasa ketika bicara tanpa grogi. Orang yang bicara tanpa grogi bicaranya asal-asalan, Kak Prima. Coba deh diperhatikan, orang ketika kita sudah terlalu cuek, ngomongnya udah nggak mikir lagi, nggak peduli teknik, nggak peduli lawan bicara, nggak peduli audience, you just say what you say. Nah itu yang berbahaya, jadi tetap harus ada groginya. Untuk memunculkan rasa percaya diri, ingat tujuan bicara kita tuh apa. Kalau kita ya teman-teman Roovers, Super Buddies itu berpikir bicara itu tujuannya untuk memberikan manfaat ke orang lain, so jadilah orang yang ketika bicara, isi bicaranya memberikan manfaat ke orang lain. Jadi kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberi bantuan kepada orang lain karena kita ngasih manfaat. Dan seneng banget dong, bagus banget kan. Iya, betul. Setinggi-tingginya tingkat kehidupan seseorang itu adalah orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghebatkan orang lain. So kalau kita bicara membuat orang lain hebat, jadi kita termotivasi untuk berani bicara guna memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi ngomong aja, bicara aja, nanti akan ketemu senengnya. Kalau udah ketemu senengnya, nanti baru akan ketemu skillnya, akan semakin ahli dan akan semakin bermanfaat. Jadi purpose-nya dulu ya Mas. You have to have a purpose, betul. Purpose. Nah, soal ini Mas, soal public speaking ya Mas. Saya lihat itu kayaknya ada dua macam gitu ya Mas. Kalau misalnya nih Ya. konteksnya saya jadi MC. Oke. MC itu kan audiensnya ada langsung di hadapan kita. Ya. Beda dengan misalnya sekarang nih kita podcast atau misalnya siaran untuk YouTube atau TV. Itu kan audiensnya nggak ada di kita kan. Maksudnya Yes. tidak ada di hadapan kita. Iya. Teknik yang harus dikuasai masing-masing itu apa sih Mas? Tantangan Iya, dan iya. tekniknya itu kan pasti dua hal yang berbeda. Ya, jadi dasarnya nih ya teman-teman ya, kalau ingin jadi seorang komunikator yang baik, jadilah komunikator yang dekat dengan lawan bicara. Itu kunci seorang komunikator yang hebat. Kan ada komunikator yang bicara, ada komunikan nih yang mendengar kita bicara. Semakin kita bisa terasa dekat dengan lawan bicara kita, semakin hebat seorang komunikator. Contoh nih, saya bicara ke Kak Prima, deket dong kita.
baik Betul. secara fisik Betul. ya Ya. dekat itu Ya. bukan itu maksudnya, tapi saya bicara ke roofers ya, pendengar di roof yang nonton di Badiku ini kan nggak kelihatan, Ya. tapi saya berusaha ketika bicara itu terasa dekat dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, untuk bisa itu dilakukan berarti dalam kondisi apapun kita harus bicara seperti ada orang tersebut di depan kita. Jadi kalau lagi nge-MC, lagi presentasi, ada orang di depan maka kita bicara ke mereka, ya. Tapi kalau nggak ada mikrofon yang ada di depan kita, semua handphone yang ada di depan ketika teman-teman bikin podcast, bikin YouTube, vlogging gitu ya, TikTok, Instagram apapun itu adalah manusia. Jadi bicaralah ke gadget tersebut seperti ketika bicara ke manusia. Jadi kita harus bisa membayangkan ketika bicara bahwa yang sedang kita ajak bicara itu bukan gawai, bukan gadget, tapi ada orang di sana karena nadanya pasti beda. Kalau kita beranggapan, wah nggak ada orang nih, kita akan ngomong datar, lempeng, Iya betul. iya kan? Tapi Iya betul. begitu kita merasa bahwa ini ada orangnya, oh berarti kita lebih dekat. Dulu waktu saya siaran radio awal-awalnya, itu salah satu tantangan terbesar tuh Kak Prima. Karena saya tidak bicara di depan orang aja susah, apalagi nggak ada orangnya. Jadi ngomongnya kayak kayak di mimbar gitu, kayak jadi jangan lupa ya kita semua, kamu semua gitu, ngomongnya terlalu luas. Jadi saya ngakalin supaya ngomongnya person to person, maka saya taruh foto di Oh. belakang mikrofon. Foto siapa tuh? Foto pacar saya. Oh iya, ganti-ganti tentunya. Oh, that's not the point. That's not the point ya. Kok fotonya lain lagi ya? Kan udah ganti. Bukan itu. Jadi foto orang lah ya, Iya, foto iya, temen iya, kayak foto iya. pacar. Terserah lah mau kasih foto siapa. Jadi ketika bicara, it's like you talking to the person. Oh, Nah, oke. itu yang membuat kita ketika bicara ke gadget, ketika bicaranya ke handphone tanpa ada orang tersebut, tapi tetap terdengarnya juga seperti kita bicara dengan orang secara langsung. Dan ini bisa digunakan juga kalau lagi virtual meeting. Sekarang itu pakai Google Meet, pakai Zoom dan lain-lain. Ketika bicara yang semuanya matiin kamera, nggak boleh beranggapan bahwa kita bicara sama gadget. Kita bicara sama orang yang ada di situ. Cuman orangnya lagi matiin kamera aja. Tuh. Jadi harus pandai-pandai Iya. berimajinasi gitu ya, Mas? Iya, kan namanya kalau dalam teknik komunikasi disebut dengan theater of mind. Jadi dalam pikiran kita bisa membuat sebuah keadaan, buat pendengar, buat pemirsa yang melihat juga harus bisa membayangkan apa yang sedang kita katakan. Gitu. Kalau Mas Hilbram sendiri setuju nggak sih kalau penampilan yang bagus, penampilan yang oke itu akan mempermudah lawan bicara kita menangkap pesan kita atau mempermudah kita mempengaruhi orang? Apakah kita harus ganteng atau cantik untuk bisa agar komunikasi kita lebih lancar gitu? Itu seberapa besar sih pengaruhnya gitu? Iya, dalam hidup ini nggak ada yang harus sih. Semua yang kita inginkan aja. Tapi apakah harus begitu? Ya nggak bisa dipaksain juga kan. Tapi memang penampilan itu penting banget dalam komunikasi. Penting banget. Kalau dalam teorinya, verbal, vokal, visual, teori dasar komunikasi, si visual itu berpengaruh 55% Wow. dari setiap komunikasi seseorang. Visual, mulai dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, pakaian kita berpengaruh 55%. Jadi memang visual itu penting banget. Tapi apakah harus ganteng atau cantik? Gini, ganteng atau cantik itu adalah keturunan. Tapi tampil keren itu pilihan. Oh, berarti itu bisa seperti skill komunikasi bisa dipelajari tampil keren Iya, itu. bisa dibikin kita tampil keren. Tapi kalau memang udah keturunannya ganteng atau cantik ya alhamdulillah terima kasih Tuhan gitu Iya, kan ya. iya. Cuman kan tidak semua seperti itu toh ya. Jadi kita bisa mengubah diri kita yang mungkin selama ini beranggapan aku kan nggak cantik, aku kan nggak ganteng, nggak ini, nggak itu. Jangan terlalu banyak alasan. Hidup jangan jadi MA. Master of alasan, jangan. Hidup adalah kita yang menentukan kita mau apa. Mau berubah, ya ubah. Jadi penampilan kita diubah supaya kita jadi tampil lebih keren. Karena kalau kita tampil lebih baik, maka kemampuan komunikasinya akan lebih baik. Sebab orang lebih mudah untuk menerima apa yang kita katakan. Dan baiknya itu seperti apa? Disesuaikan juga dengan kondisi kepada siapa kita bicara dan keadaan. Karena misalnya nih, oh saya mau tampil cantik banget gitu.
dan didandanin cantik banget, tapi tiba-tiba harus bicaranya ke pedagang pasar gitu Oke, misalnya. ya. Apapun materi yang dikatakan si Mbak cantik ini akan sulit diterima sama orang-orang yang ada di pasar karena sepanjang bicara orang-orang ini, audiens ini akan lebih fokus pada cantik banget ya. Padahal kan tujuannya bukan model Iya, toh, iya. ingin menyampaikan sesuatu. Betul. Jadi ya memang tampillah yang cukup sederhana tapi tetap menarik kepada audiensnya supaya yang jadi fokus bukan cuman dirinya sendiri, bukan cuman penampilannya, tapi juga isi bicaranya. Berarti mungkin lebih ke penampilan yang proper ya Mas, sesuai kondisi. Sesuai kondisi yang Sesuai pas. kondisi ya Pak. Tapi kalau kita bicara dalam kondisi lebih luas lagi, seorang penampil itu harus sedikit di atas, sedikit lebih rapi, sedikit lebih formal, sedikit lebih keren di atas audiensnya. Oh, Karena gitu ya. kita ingin jadi pusat perhatian. Itulah yang membedakan. Berarti bukan berarti harus ganteng atau cantik, tapi bagaimana berpenampilan yang keren dan Yes. itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan, betul. Dan kita bisa mengubah diri kita menjadi seperti itu asal kita mau. Ya. Oke, asal kita mau tuh Badis ya. Nah, Mas Hilbram, sebagai public speaker kan pasti harus berhadapan berkomunikasi dengan banyak orang. Yes. Di Ini boleh diminum kan ya? Oh, boleh, iya, silakan loh, iya, Mas. iya. Di tengah misalnya kondisi mood apapun Mas, misalnya sebenarnya Mas moodnya lagi jelek, caranya biar kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu saat menjadi seorang public speaker, itu gimana caranya biar emosi kita itu nggak kelihatan nih lagi ada apa yang di belakang di dalam hati kita gitu, terlihat ceria terus, itu Oke. gimana? Revisi dikit ya Kak Prima ya. Kita tidak harus jadi orang yang selalu bahagia. Enggak. Karena kalau kita selalu tampil bahagia, maka kita dicurigai sebagai orang yang kebanyakan pura-pura. Hasilnya nanti kayak isi Instagram, ya. Oh iya, Terlalu pura-pura banyak ya. tipu-tipu, ya. Jadi kita boleh tampil tidak bahagia Oh, nggak atau apa-apa tuh. kurang bahagia. Yang tidak boleh, jangan sampai ketidakbahagiaan atau kekurang bahagianya itu mengakibatkan orang lain jadi tidak bahagia. Itu nggak boleh. Jadi kita boleh menunjukkan bahwa kita tidak suka, tapi harus ada solusinya dan jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Karena ada beberapa orang itu yang seperti awan. Kalau dia datang mendung. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Ada mungkin bos-bos tertentu yang kalau dia datang, aduh dia ada dia males banget. Ada, Iya kan ya? iya. Ya nggak usah disebut Iya. namanya. Ya, ya kayak gitu kira-kira kayak Iya. gitu. Jangan jadi kayak gitu. Tetap kita harus datang orang lain senang walaupun kita tidak dalam kondisi bahagia. Oke. Lalu yang berikutnya, gimana caranya mengubah mindset kita, mengubah cara kita supaya kita bisa menjadi orang yang baik ketika bicara. Katakanlah begitu. Mindsetnya yang dirubah. Saya belajar ini dari zaman siaran TV dulu, jadi presenter stripping, jadi penyiar radio stripping. Tidak setiap hari kondisinya pasti membahagiakan. Jadi tiba-tiba ada yang kena macet lah, ribut sama pasangan lah, permasalahan ini, permasalahan ini, segala macam. Tapi saya terbiasa bahwa ketika bicara, maka saya bicara untuk bahagia. Bukan saya bahagia baru bicara. Jadi kalau saya ngomong, saya akan merasakan kegembiraan Kak Prima. Teman-teman juga gitu, ketika nanti harus mulai presentasi, harus mulai nge-MC, harus segala macam ya bicara di depan orang, bicaralah untuk bahagia. Karena kalau kita bicara kebaikan, kita bicara yang benar, kita bicara memberikan manfaat, maka kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain. Dan kita pun merasa bahagia. Ada orang-orang yang cuman mau bicara kalau dia bahagia. Akhirnya dia diatur oleh moodnya. Padahal jangan itu dibalik. Duh gue lagi sebel nih, lagi gak enak nih, udah deh. Gue bikin podcast deh. Supaya gue bisa menjadi orang yang bahagia lagi karena gue memberikan manfaat ke orang lain. Jadi dimanapun kita berada, begitu kita bicara untuk bahagia, maka justru kita menjadi orang yang lebih mudah untuk menemukan mood baik saat kita menjadi public speaker. Jadi bicara itu dijadikan sarana untuk membahagiakan kita sendiri gitu. Ya, bukan sebaliknya, bukan cuma nunggu seneng baru mau kerja gitu misalnya. Nggak, dibalik. Karena kebahagiaan itu adalah sebab, bukan akibat. Jadi kita menyebabkan kita bahagia, jangan menunggu sesuatu baru kita menjadi orang yang bahagia. Selanjutnya nih, banyak banget
banyak banget sekarang anak muda yang bercita-cita jadi konten kreator gitu ya Mas. Jadi kayak punya akun sendiri, Ya, 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 ya. punya terus jadi selebgram, Hmm, jadi hmm, YouTuber, jadi seleb TikTok. hmm. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita ingin jadi konten kreator di konteks komunikasi lah Mas. Misalnya kita awam di skill public speakingnya gitu. Oke, kalau dalam konteks komunikasi maka jadilah orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Caranya gimana semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Setiap orang punya gaya masing-masing. Temukan dulu gayanya mau seperti apa. Gimana cara menemukan gaya yang gampang, yang cepat? Cari idola yang kamu suka. Kalau kita punya idola, berarti kita suka sama dia. Itu sebenarnya ada dasar-dasar diri kita yang menyukai dan bisa seperti orang tersebut. Siapapun itu. Siapapun itu. Misalkan saya suka dengan katakanlah Barack Obama gitu. Jadi sebenarnya ada dasar-dasar diri saya yang bisa seperti Barack Obama. Ya mungkin nggak sedekat itu ya. Mungkin apanya gitu. Tapi menuju ke sana. Jadi kalau kita sudah menemukan idola kita, maka tinggal gunakan teknik ATM, Kak Prima. Itu yang amati, tiru, modifikasi. Ya, Oke. jadi punyalah idola, amati dia. Cara ngomong dia tuh gimana sih? Cara dia ketawa gimana? Pola pikir dia, sudut pandang dia seperti apa? Amati. Setelah dapat, oh gini, 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 tiru. Ah, saya ngomongnya agak ke situ ah. Saya cara ketawanya begitu, bahasa tubuh saya kira-kira begitu, tiru. Tiru dalam bentuk pelajaran. Tapi begitu kita mempraktekkan harus dimodifikasi sesuai dengan karakter diri. Jadi kalau dia misalnya nih, kalau gerak tangannya kemana-mana, Ya. kalau saya tangannya pendek aja, simpel aja. Kalau dia kalau ketawa suaranya besar sekali, mungkin saya nggak sebesar itu gitu. Jadi tiru sesuai dengan karakter diri. Ketika kita sudah bisa punya idola yang orang hebat itu, lalu kita ATM, amati, tiru, modifikasi, maka kita sudah menemukan karakter baru yang akan jadi personal branding kita untuk bisa sehebat dia. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam konteks membuat jadi konten kreator, membuat sebuah karya, maka kita lebih mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita sudah punya contoh panutan yang juga diterima oleh masyarakat gitu. Jadi bukan meniru 100% tapi dimodif sendiri. Iya. Dimodif lagi ya Iya, Mas ya. karena ketika kita mencoba meniru 100% yang bahaya ya Kak Prima ya adalah kita nggak kesampaian dan biasanya nggak kesampaian karena kan itu karakter Iya, orang iya ya. betul, Iya, betul. kalaupun kesampaian nanti orang tersebut juga akan gini atau masyarakat akan gini, ngapain saya lihat dia? Kan ada yang lebih orisinil. Saya lihat aja yang lebih Iya aslinya betul. gitu. Nah, jadi kira-kira kayak begitu dan disesuaikan dengan karakter diri. Apalagi kalau punya idolanya banyak. Mau jadi politisi gitu. Oh, suka sama Pak Jokowi, suka sama Pak Anies, suka sama Pak Ahok. Ada nggak sih suka sama tiga-tiganya ini? Iya, misalnya. Ya Oke. siapa tahu ada Iya, kan iya, kan iya. punya karakter Iya, bagus-bagus iya. semua toh. Iya, Karakternya Pak bagus-bagus Jokowi emang. ada Iya. karakter bagusnya, Pak Anies ada, Pak Iya, Ahok ada, Pak ada. Ganjar ada Pak gitu Prabowo kan. juga ada Pak bagusnya. Prabowo Iya. apalagi gitu. Jadi punya semua diambil. Oh, saya ininya kayak ini, kayak ini, kayak ini lalu menjadi sebuah karakter baru yang lebih hebat lah. Gitu. Nah, kalau kita udah punya akun nih, udah punya YouTube atau Instagram atau apa, kita kan pasti pengen banyak viewers, pengen Oke. banyak followers Iya, 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 gitu. iya, iya. Untuk bisa banyak viewers dan followers ada triknya nggak sih Mas? Kalau Mas Hilbram kan sebagai public figure mungkin tidak sulit meraih itu semua kan Mas gitu. Ada menurut Mas itu Nggak. sebaiknya spontan aja kah atau Iya, iya. sebaiknya kita memperhatikan pesan kita aja atau gimana? Ini adalah salah satu pertanyaan tersulit nih Kak Prima nih. Karena kondisinya di dunia digital itu sangat amat tidak bisa diprediksi. Yang mana yang viral, yang mana yang meledak, yang mana yang disukai, yang mana yang dibenci, walaupun ujung-ujungnya viral juga, itu nggak bisa ketebak sama sekali. We will never know. Tapi intinya adalah kalau saya tetap berusaha bilang kemana-mana ya kayak ketika saya membuat sebuah strategi kreatif untuk aplikasi Roof gitu, saya selalu bilang kita berikan value kepada orang, sesuatu yang memberikan manfaat, sesuatu yang membuat orang lain menjadi lebih baik, harus ada value itu. Saya mencoba memegang itu. Tapi apakah itu jalan tercepat untuk bisa viral? Enggak. Kalau viral mah kalau kita ngata-ngatain orang sembarangan juga bisa jadi viral. Kita tampil kurang
sopan juga bisa jadi viral gitu kan ya. Jadi it's not about yang penting viral, tapi kita bicara mengenai bagaimana memberikan kebaikan yang mudah-mudahan viral. Ya, jadi di sisi lain cobalah eh, berusaha untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya, dalam bentuk konten apapun. Manfaatnya misalnya orang lain jadi ketawa karena lucu, boleh. Orang Terhibur. lain terhibur ya, atau orang lain jadi tahu karena ada keunikan, boleh. Tapi intinya adalah jangan setengah-setengah. Itu yang jadi patokan di industri hiburan sebenarnya. Jangan setengah-setengah. Kalau mau lucu, lucu sekalian. Kalau mau pinter, pinter sekalian. Kalau mau cakep, cakep sekalian. Kalau mau jelek, jelek sekalian. Yang setengah-setengah itu membuat orang jadi ya gitu deh gitu. Oh ya cukup deh. Waktu saya mulai bikin konten di TikTok, baru kayaknya mulai serius itu 8 bulan yang lalu ya, 6 bulan, Iya. 6 bulan yang lalu. Itu tuh yang nonton tuh paling cuman 30 Oh gitu. ya. Iya. 20 gitu juga udah seneng. Iya, Itu karena udah bagus ya udah segitu bagus, ya? kita udah seneng Iya. gitu ya, bikin dapat konten segitu. Sampai saya bilang sama manajer saya yang suka videoin kan, ya udahlah nggak apa-apa lah, bikin aja lah, yang penting ada gitu. Bagus-bagus, enggak, yang penting ada lah. Kalau jadi orang dilihat di TikTok ada, di Instagram ada gitu. Sampai suatu ketika out of nowhere, saya hanya mengubah sedikit dari video saya. Jadi yang biasanya video saya, bentuknya adalah horizontal. Jadi TikTok tapi horizontal karena ngambil dari YouTube Iya, gitu ya. iya. Males ngedit. Banyak kan yang gitu kan ya. Terus saya bilang, coba deh dipotong, dibikin vertikal gitu. Iya. Tapi kan nanti gambarnya jadi kepotong-potong, nggak apa-apa, coba aja. Terus udah bikin, nggak laku juga. Terus saya bilang, coba deh tambahin teks, tambahin teks. Nah, ketika saya tambahin teks, tiba-tiba ada satu video yang waktu itu yang lain cuma 50, itu udah seneng ya, paling 15 sih normalnya. Tiba-tiba ada satu yang 500.000, sekarang jadi 3,3 juta. Wah, itu kok bisa gitu ya, Mas? That is exactly my question. Tapi topiknya topik yang biasa Mas sampaikan. Iya, topik itu bahkan sudah ada di YouTube dari kapan tahu. Oh. Tapi tiba-tiba begitu kita ubah segitu, bentuknya menjadi lebih ramah untuk dilihat. Nah, orang mulai tertarik untuk melihat. Nah, kebetulan pembahasannya di situ agak cukup kontroversial lah ya. Saya ngebahas tentang bagaimana caranya bisa sukses, kalau yang tadi saya bilang ya, kalau yang penting bukan cuman sekedar pintar tapi juga jago bicara. Iya. Terus saya bahas gimana caranya bahasa tubuh yang bisa meyakinkan orang. Jadi kalau ngomong itu, kalau ingin jadi orang yang terlihat berkarisma, jangan buru-buru, gerakan jangan cepet-cepet gitu. Ketika itu dibahas oleh netizen, terjadi pro dan kontra. Dan ternyata netizen Indonesia memang sukanya pro dan kontra. Iya. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang mereka, yang itu dibilang setengah-setengah, ya emang begitulah kira-kira. Gitu mereka akan gampang lewat. Tapi begitu yang, masa sih, kata siapa? Wah nggak gini nih. Wah, itu membuat mereka lebih engage. Jadi kita harus bisa menampilkan sesuatu yang kira-kira debatable buat netizen, tapi kita punya dasarnya sehingga kita nggak salah-salah amat. Gitu ya, Mas. Terus gimana tuh, Mas? Mas, tapi seberapa penting ya, Mas, kita mengetahui karakter lawan bicara atau Oh. katakanlah netizen kita dalam berkomunikasi? Ya memang harus kita tujukan dulu seperti apa sebenarnya orang yang sedang kita ajak bicara. Kalau kita bicara soal netizen ya, kita harus kebayang dulu ini nih buat siapa. Sama kayak saya bikin strategi di aplikasi Roof, untuk podcast ini kira-kira pendengarnya seperti apa, podcast ini pendengarnya karakternya gimana gitu kan. Kita harus ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Nah, sama juga ketika kita bikin konten, kita harus kebayang nih konten ini kira-kira yang nonton siapa, walaupun nanti ujungnya bisa berbelok, Kak Prima. Jadi saya pikir dulu konten saya itu disukain atau saya tujukan untuk orang-orang yang memang kepingin belajar komunikasi. Tapi ternyata along the way, terutama di TikTok, nggak gitu. Udah meluas banget sampai justru ke orang yang pingin punya hubungan lebih baik, jadi komunikasi hati, pingin langgeng sama pasangan, jadi gimana caranya kalau lagi ribut sama pasangan ngomongnya, jadi udah meluas sekali. Nah, ketika sudah meluas, kita juga harus bisa membuat sebuah konten yang jangan terlalu niche. Tapi awalnya kita harus bayangkan dulu umur berapa,
kira-kira dia siapa, pekerjaannya apa, hobinya apa. Bahkan lebih hebat lagi, lebih bagus lagi kalau kita bisa bayangkan orangnya. Misalnya nih, konten gue tuh akan ditonton sama orang-orang yang kayak si A gitu, si B, si C. Nah, jadi kita ketika tadi bicara, menyampaikan sesuatu, orang yang ada di depan kita adalah orang tersebut. Nanti gaya bicaranya pasti akan mengikuti apa yang sudah dalam pikiran kita. Nggak asal-asalan, nggak bingung gitu, nggak bingung. Oke. Jadi jejak, we know what to say to who. Kalau konten Mas Hilbram sendiri kan saya lihat pasti berhubungan dengan komunikasi ya. Kalau di YouTube, kalau TikTok kebetulan saya belum cek, tapi di YouTube, Instagram berhubungan dengan komunikasi. Akan bergeser ke topik-topik lain nggak? Atau akan fokus di situ aja? Di YouTube sih kayaknya masih fokus di situ ya. Tapi kalau di TikTok, nah ini yang jadi meluas. Karena memang awalnya komunikasi, tapi tiba-tiba ada yang pengen membahas mengenai dengan pasangan, bicara dengan pasangan, maka masuklah komunikasinya agak sedikit dikurangin, tapi bagaimana tips punya hubungan yang langgeng dengan pasangan. Lalu ada juga yang tiba-tiba minta dibahas mengenai urusan kantor. Lalu dikurangin lagi urusan komunikasinya, tapi bagaimana caranya punya tips supaya bisa menjadi orang yang karirnya bagus gitu. Jadi akhirnya agak sedikit keluar-keluar, tapi walaupun saya udah bikin konten yang bukan komunikasi, tetap kan kita harus punya personal branding ya Kak Prima ya. Teman-teman juga gitu, tetap harus punya personal branding. Ingin dikenalnya sebagai apa? Saya, personifikasi saya adalah orang yang memang memerhatikan komunikasi. Jadi walaupun saya udah membahas tentang motivasi, soal pasangan, soal kantor, leadership, saya tetap harus masukin materi-materi komunikasi di dalam itu untuk jadi benang merahnya lah dari Benang merah semua ya. materi tersebut. Oke. Iya. Jadi walaupun mungkin topiknya bermacam-macam, variatif, tapi harus tetap ada benang merah Iya. saat kita membuat konten ya. Iya, iya. Kalau kita, karena kita harus punya personal branding yang kuat. Kecuali gini, teman-teman masih belum kebayang, saya nggak tahu lah mau jadi apa. Yang penting viral lah nanti. Nah itu bisa Iya, ngikutin iya, tuh. iya. Tiba-tiba, oh yang disukai itu bikin konten ngeprank gitu misalnya. Jadi ya akhirnya kontennya kebanyakan ngeprank, ya boleh aja. Tapi sekali lagi, kalau emang mau jadi konten kreator, yang penting bukan cuman viral, tapi memberikan manfaat yang mudah-mudahan manfaatnya bisa viral. Itulah yang bikin kita jadi pribadi yang lebih hebat. Balik lagi memberi manfaat ya. Itu yang membuat kita menjadi komunikator yang hebat. Ini Mas gimana sih Mas kalau Mas melihat kreativitas konten-konten kreator muda sekarang? Luar biasa. Luar biasa. Konten-konten kreator muda kita itu amazingly kreatif dengan segala macam idenya. I like it. Kita menemukan banyak sekali pilihan ketika menyaksikan berbagai macam konten. Kita bisa punya banyak masukan, kita bisa jadi lebih pintar, kita bisa jadi lebih senang ya, kita bisa jadi lebih seru. Tapi apa? sesuatu yang yang viral itu kan gampang mempengaruhi kita ya. Jadi teman-teman, fame itu popularitas. Popularitas itu adalah candu. Popularitas itu adalah sesuatu yang kalau tidak kita sikapi berbahaya sekali. Karena people will do anything to get fame. Orang kadang-kadang begitu sudah populer berusaha semaksimal mungkin untuk bisa populer karena dia pikir itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menjadi kaya dan bahagia. Hanya dengan Oke. populer. Tapi jangan hanya berpikir tentang harus viral. Apalagi yang ingin mengejar popularitas. Karena popularitas itu seperti candu. Bahaya banget kalau nggak disikapi dengan baik. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa popularitas itu adalah satu-satunya cara untuk bisa jadi kaya dan bahagia. It is very dangerous karena memang terasa seperti itu di awalnya. So teman-teman, sadari bahwa sebenarnya banyak cara untuk kita bisa menjadi orang yang sejahtera, yang bahagia, yang bermanfaat, Yang sukses. yang sukses. Iya, dengan populer adalah salah satu caranya, tapi masih banyak cara-cara yang lain. Jadi jangan hanya berpikir ketika membuat konten mencari atau mengejar popularitas. No, akan lebih mudah, akan lebih bisa bertahan lama, akan lebih mendapatkan hasil yang luar biasa, walaupun nggak instan ya, sekali lagi ya, walaupun nggak instan. Kalau kita membuat konten tapi tujuannya adalah memberikan manfaat untuk orang banyak, sehingga kita lebih bisa dinilai dan lebih bisa dibantu sama Tuhan untuk menjadi orang yang lebih hebat. Ada pesan lain nggak Mas buat anak muda yang sekarang ingin bercita-cita jadi konten kreator atau public speaker? Perbaiki dan
pertinggi kemampuan komunikasi. Karena itu adalah salah satu cara untuk menyambung rasa. Communication is a hard skill, hard skill. Komunikasi itu adalah skill hati. Ketika kita bicara, bukan lagi kita bicara seperti robot, bukan cuman kita bicara asal-asalan, tapi ketika kita bicara yang bisa menyambung hati, maka kita menjadi seorang komunikator dengan teknik tertinggi. Jadi pelajarilah skill komunikasi yang menyambung hati dan jadi orang yang bermanfaat ya Mas. Betul banget Kak Prima. Terima kasih banyak loh Mas Sama-sama, Hilbram atas sama-sama. waktunya. Sukses terus buat Mas Hilbram. Sama-sama Kak Prima. Mudah-mudahan Badis juga bisa mendapatkan pesan atau terinspirasi dari pesan-pesan Mas Hilbram sendiri ya. Nah, Badis, sebelum kita tutup ya obrolan dengan Mas Hilbram, jangan lupa download aplikasi Badiku di Play Store atau App Store karena kamu bisa mendapatkan informasi yang terkurasi dan gratis setiap harinya. Terus obrolan ini juga bisa didengar di aplikasi Roof Roofers. Makasih Mas Hilbram. Sama-sama. Dah, Bye. Badis.